Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu pembelajaran yang menyenangkan dalam perspektif Buddhis. Kami beranggotakan 2 orang, yaitu yang pertama Banar dan yang kedua saya sendiri, Udita Ratnadewi. Adapun poin-poin yang dibahas, yang pertama, menjelaskan cara memberikan kemudahan dan suasana menyenangkan. Yang kedua, menjelaskan langkah-langkah menciptakan lingkungan yang kondusif. Yang ketiga, menjelaskan langkah-langkah menarik minat. Yang keempat, menjelaskan cara menyajikan materi yang relevan. Yang kelima, menjelaskan cara melibatkan emosi positif. Yang keenam, menjelaskan cara melibatkan semua indera dan pikiran. Yang ketujuh, menjelaskan cara menyesuaikan tingkat kemampuan. Memasuki poin yang pertama, yaitu cara memberikan kemudahan dan suasana menyenangkan. Yang pertama, dengan menciptakan suasana akrab. Yang kedua, komunikasi yang ramah. Dalam kitab Anguttara Nikaya 3 disebutkan, melalui komunikasi dalam keluarga yang baik, orang tua dapat mengarahkan anak-anak menuju tercapainya sikap mandiri dalam masyarakat dan memiliki kebaikan serta kebijaksanaan sesuai dengan ajaran Sang Buddha. Yang selanjutnya adalah kehalusan dan kelembutan dalam ucapan dan perilaku. Selanjutnya, memperlakukan anak dengan kasih sayang, bercengkerama dengan anak, dan proses perhatian berkesinambungan bidang pendidikan mempunyai karakter fungsional dalam pelatihan atau instruksi, pencapaian atau praktek, dan kemajuan secara bertahap. Poin yang kedua, langkah-langkah menciptakan lingkungan yang kondusif. Yang pertama, faktor lingkungan perlu dipertimbangkan untuk melakukan kegiatan pendidikan tertentu. Lingkungan memiliki pengertian yang luas, yaitu lingkungan sosial, budaya, ekonomi, atau tempat terkait dengan situasi dan kondisi. Praktek samadhi membutuhkan lingkungan yang sesuai, watak praktisi, dan subjek meditasi. Hutan misalnya, menjadi tempat pilihan untuk mereka yang melatih diri dengan menyingkirkan dari keduniawian. Yang kedua, memilih waktu yang tepat dan memperhatikan keadaan pembelajar. Yang ketiga, mengajar secara selektif dan disesuaikan dengan kemampuan peserta didik. Poin yang ketiga, langkah-langkah menarik minat. Yang pertama, melakukan komunikasi terbuka. Yang kedua, memberikan pengetahuan baru. Yang ketiga, memberikan model perilaku yang baik. Selanjutnya, cara menyajikan materi yang relevan. Yang pertama, dengan visualisasikan tujuan pembelajaran. Yang kedua, meyakinkan peserta didik atas pentingnya materi. Selanjutnya, mengulang penjelasan untuk memperkuat materi yang disampaikan. Cara melibatkan emosi positif, yaitu melibatkan emosi positif seperti rasa senang, sangat penting untuk keberhasilan pembelajaran. Hal ini bisa dilihat dari 2 konsep. Yang pertama, dari teori Trin. Teori ini menyatakan bahwa informasi yang memasuki otak akan menuju otak tengah. Otak tengah berfungsi sebagai semacam pusat pengarah. Fungsi otak tengah ini tidak hanya sebuah pusat pengarah, tetapi juga bagian otak yang mengendalikan emosi. Yang kedua, menjalin hubungan, rasa simpati, dan saling pengertian untuk menarik keterlibatan siswa dalam pembelajaran guru. Guru hendaknya membangun hubungan, yaitu dengan menjalin rasa simpati dan saling pengertian. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Banar. Ya, saya melanjutkan dari yang luhur Muditya. Cara melibatkan semua indera dan pikiran. Dalam belajar, siswa hendaknya memanfaatkan indera sebaiknya mungkin dan membuat seluruh tubuh dan terlibat dalam proses belajar. Tujuannya adalah untuk menciptakan suatu daur aktivitas dalam suatu periode waktu yang melibatkan sebanyak mungkin gaya belajar dan cerdasan yang tepat dan yang mungkin. Yang pertama, membuat analogi. Analogi membantu siswa memahami gagasan baru dengan cara membandingkannya dengan konsep-konsep yang telah dia kenal baik. Yang kedua, memvisualkan ide, gagasan, atau kerangka pemikiran.
Semakin sering siswa menggunakan mode visual, akan semakin mudah dia memahami dan mengingat informasi karena siswa menggunakan kepastian otak yang semakin besar dibandingkan kalau hanya memandang saja. Yang ketiga, berpikir mendalam. Tantangan adalah kunci keberhasilan akademik dan cara untuk menjaga minat seseorang siswa. Pertanyaan yang menantang pikiran adalah pertanyaan yang tidak banyak terfokus pada fakta tetapi lebih pada upaya untuk mendorong siswa menganalisis, mengevaluasi, melalui dan memecahkan masalah. Cara menyesuaikan tingkat kemampuan. Proses pembelajaran bukan hanya mengalihkan pengetahuan kepada para siswa, tetapi yang lebih penting lagi adalah bagaimana mereka bisa membuat makanan bagi mereka sendiri dalam memahami materi. Agar hal itu bisa terwujud, maka dalam proses pembelajaran seorang pendidik dalam kurung guru hendaknya memilih materi dan metode yang digunakan sesuai tingkat kemampuan anak didik. Kesimpulannya adalah pembelajaran menyenangkan harus dipakai secara luas. Bukan hanya berarti peserta didik belajar selalu diselingi banyak lelucon, banyak bernyanyi, bertepuk tangan yang meriah. Pembelajaran yang menyenangkan adalah yang dapat dinikmati oleh peserta didik. Peserta didik merasa nyaman, aman, dan menyenangkan. Guru yang baik harus menciptakan suasana pembelajaran yang tidak membuat anak takut salah, takut ditertawakan, dan takut dianggap sepele. Faktor lingkungan perlu dipertimbangkan untuk melakukan kegiatan pendidikan tertentu. Lingkungan memiliki pengertian yang luas. Apakah itu lingkungan sosial, budaya, ekonomi, atau tempat terkait dengan situasi dan kondisi. Praktek samadhi membutuhkan lingkungan yang sesuai watak praktis dan objek meditasi. Hutan misalnya menjadi tempat pilihan untuk mereka yang melatih diri dengan menyingkirkan diri keduniawian. Demikian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Buddhaya.